Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Niputudian Aryani dari kelas 12 AP nomor absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi yang dibahas pada semester kali ini, yaitu mengenai novel. Novel berasal dari bahasa Italia, yaitu berasal dari kata novella yang berarti sebuah kisah atau cerita. Novel sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah karya sastra berbentuk prosa yang memiliki dua unsur pembentuk yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Novel biasanya mengisahkan atau mengilustrasikan tentang kehidupan manusia sehari-hari dalam berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. Perbedaan novel dengan karya sastra lain ini bisa dilihat dari segi cerita yang lebih panjang dan kompleks, serta novel tidak memiliki batasan struktural ataupun sajak. Penulis novel sering disebut dengan novelis. Kemudian ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian novel. Yang pertama, menurut Drs. Jacob Sumarjo, novel merupakan sebuah karya sastra yang sangat populer di dunia, di mana bentuk karya sastra ini banyak beredar serta juga dapat dicetak karena daya komunitasnya yang sangat luas dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, menurut Drs. Rostamaji MPD, novel merupakan sebuah karya sastra yang memiliki dua unsur pembentuk, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, di mana kedua unsur ini saling berhubungan karena sama-sama berpengaruh terhadap cerita dalam novel. Yang ketiga, menurut Paulus Tukam SPD, novel merupakan sebuah karya sastra berbentuk prosa yang di dalamnya terkandung unsur intrinsik. Kemudian keempat, menurut Dr. Nur Hadi, novel merupakan sebuah karya sastra yang di dalamnya terkandung nilai sosial, budaya, pendidikan, serta moral. Kemudian ciri-ciri dari novel. Umumnya, novel memiliki ciri-ciri umum yaitu memiliki atau menggunakan 35.000 kata atau lebih. Kemudian jumlah halaman novel umumnya 100 halaman atau lebih. Durasi membaca novel biasanya itu sekitar 120 menit atau 2 jam. Yang keempat, novel memiliki lebih dari satu impresi, efek, serta emosi. Di mana impresi dalam KBBI disebutkan bahwa impresi merupakan kesan atau efek yang mendalam terhadap pikiran atau perasaan. Kemudian novel dijelaskan secara narasi atau berbentuk narasi, kemudian didukung dengan deskripsi-deskripsi yang menggambarkan tentang peristiwa yang terjadi. Cerita dalam novel juga umumnya lebih panjang dan kompleks. Adapun ciri-ciri dari novel tahun 20 dan 30-an, yaitu pertama, biasanya mengangkat tema tentang adat atau kawin paksa. Yang kedua, isinya biasanya bercerita tentang kritikan tentang adat tempo dulu. Yang ketiga, novel ini biasanya menceritakan tokoh dari awal atau dari muda sampai meninggal dunia. Yang keempat, novel angkatan 20 sampai 30-an ini biasanya menggunakan bahasa yang cenderung sopan dan santun serta baku. Kemudian konflik yang terjadi dalam novel tahun 20 dan 30-an ini biasanya diakibatkan oleh perselisihan dalam memilih nilai hidup. Kemudian ada ciri-ciri novel remaja. Novel remaja ini umumnya memiliki ciri-ciri yaitu pertama, biasanya mengangkat tema tentang persahabatan atau kisah cinta para remaja. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari atau bahasa yang sedang hits pada saat itu. Kemudian ada struktur novel. Novel memiliki 6 struktur, yaitu pertama, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari isi cerita dalam novel yang biasanya ditemukan pada bagian pertama novel. Yang kedua, itu orientasi. Orientasi merupakan penjelasan tentang latar suasana atau waktu, seperti terjadinya peristiwa atau bisa pembahasan tentang penokohan atau perwatakan. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi merupakan urutan kejadian yang dihubungkan dengan hubungan sebab akibat, di mana suatu peristiwa terjadi dikarenakan adanya sebab yang akan menimbulkan konflik dalam cerita. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi merupakan sebuah urutan kejadian di mana
konflik yang terjadi pada tahap komplikasi ini menuju titik penyelesaian. Yang kelima, ada resolusi. Resolusi merupakan urutan kejadian di mana telah muncul penyelesaian dari masalah atau konflik yang terjadi pada bagian komplikasi. Yang keenam, itu ada koda. Koda merupakan bagian penutup atau bagian akhir dari cerita. Kemudian ada jenis-jenis novel. Novel dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama berdasarkan genre ceritanya, itu novel dibagi menjadi 4. Ada novel romantis, yaitu novel yang berkisah tentang kisah-kisah romantis antar para remaja atau tokohnya. Yang kedua itu ada novel horor, merupakan novel yang berisi tentang hal-hal yang menakutkan. Yang ketiga itu ada novel komedi, merupakan novel yang berisi tentang hal-hal yang lucu. Yang keempat ada novel inspiratif, yaitu novel yang berisi tentang hal-hal inspiratif yang dapat memotivasi pembaca. Kemudian menurut nyata atau tidaknya kejadian, novel ini dibagi menjadi 2, yaitu pertama novel fiksi adalah novel yang ceritanya tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Yang kedua ada novel non-fiksi, adalah novel yang kejadiannya sebenarnya terjadi dalam kehidupan nyata. Kemudian menurut isi dan tokohnya, novel dibagi menjadi 4. Yang pertama ada novel teen lead, yaitu novel yang bercerita tentang remaja. Yang kedua ada novel chick lead, yaitu novel yang berkisah tentang perempuan muda. Yang ketiga itu ada novel song lead, yaitu novel yang berasal dari sebuah lagu. Yang keempat ada novel dewasa atau novel yang berkisah tentang cerita orang-orang dewasa. Kemudian ada unsur dalam novel. Seperti yang telah diketahui dalam pengertian novel tadi, novel memiliki 2 unsur pembentuk. Yang pertama itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pertama yang kita bahas adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam novel merupakan unsur pembentuk karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra tersebut. Unsur intrinsik ini ada 7. Pertama ada tema. Tema merupakan ide pokok yang menjiwai seluruh cerita. Tema ini ada tema pendidikan, tema sosial budaya, tema politik, tema percintaan dan lain-lain. Kedua ada penokohan. Penokohan merupakan pemberian karakter atau sifat kepada tiap-tiap tokoh yang ada dalam cerita. Penokohan dibagi menjadi 3, yaitu pertama tokoh protagonis, merupakan tokoh yang menggambarkan karakter baik atau positif yang dapat memancing empati dari pembaca. Yang kedua ada tokoh antagonis, merupakan tokoh yang menggambarkan sikap buruk atau negatif yang biasanya memunculkan konflik dalam sebuah cerita. Yang ketiga itu ada tokoh tritagonis, merupakan tokoh penengah atau tokoh ketiga yang menggambarkan karakter bijaksana dan biasanya muncul sebagai penyelesaian masalah yang dialami di konflik tadi. Kemudian yang ketiga ada alur. Alur merupakan rangkaian kejadian yang membentuk jalannya sebuah cerita. Alur ini dimulai dari tahap pengenalan, penampilan masalah, pemunculan konflik, puncak ketegangan, peleraian, dan penyelesaian. Alur ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada alur maju. Alur maju merupakan alur di mana urutan kejadian ceritanya itu dijelaskan secara sistematis sesuai dengan jalannya waktu, dimulai dari masa lampau ke masa depan. Contohnya itu novel yang menceritakan tentang tokohnya dari awal mula lahir sampai meninggal dunia. Yang kedua ada alur mundur, merupakan kebalikan dari alur maju, di mana alur ini menceritakan tentang masa kini kemudian berbalik ke masa lampau. Yang ketiga ada alur campuran, yaitu merupakan campuran dari alur maju dan alur mundur, di mana cerita bisa diceritakan dari masa kini kemudian ke masa lampau, kemudian dibagi atau dibandingkan sesuai dengan berjalannya waktu. Kemudian keempat ada gaya bahasa. Gaya bahasa atau sering disebut dengan majas merupakan alat utama seorang penulis cerita untuk membuat ceritanya terlihat lebih menarik. Majas yang digunakan dalam novel biasanya itu pertama ada majas personifikasi, merupakan gaya bahasa yang menggambarkan atau mendeskripsikan benda-benda mati dengan cara memberikan sifat-sifat manusia ke dalamnya. Contohnya
contoh dari majas personifikasi ini adalah misalnya ombak-ombak itu berlarian dengan senja. Dan kedua, angin itu pohon itu melambai-lambai kepadaku. Kemudian ada majas hiperbola, merupakan gaya bahasa yang mendeskripsikan suatu hal secara berlebihan untuk memberikan efek yang berlebihan. Contoh dari majas hiperbola ini misalnya, hatiku berasa disayat ribuan pisau karena mendengar hinaan mereka terhadap temanku. Kemudian yang kelima ada latar atau setting, merupakan penggambaran kejadian yang terjadi dalam cerita. Latar ini dibagi menjadi 3. Pertama ada latar waktu yang menjelaskan tentang waktu terjadinya peristiwa. Yang kedua ada latar tempat yang menjelaskan tentang tempat terjadinya peristiwa. Yang ketiga ada latar suasana yang menggambarkan tentang suasana terjadinya peristiwa. Kemudian ada sudut pandang atau point of view, merupakan cara pengarang untuk menempatkan dirinya dalam cerita yang dibuatnya. Sudut pandang ini dibagi menjadi 6. Ada sudut pandang orang pertama tunggal, di mana sudut pandang ini menggunakan kata ganti aku, di mana aku ini adalah penulis atau narator yang menjadi pelaku dalam cerita yang mengisahkan kejadian-kejadian atau hal yang dialaminya secara langsung di cerita yang dibuatnya. Kemudian kedua, ada sudut pandang orang pertama jamak, yaitu sudut pandang yang sama seperti sudut pandang orang pertama tunggal, di mana penulis sebagai pelaku dalam cerita juga menceritakan hal yang dialami dirinya serta beberapa orang yang bersamanya dengan menggunakan kata ganti kami. Kemudian ketiga, ada sudut pandang orang kedua, di mana penulis sedang berbicara dengan orang pelaku kedua atau yang sering disebut dengan kamu, di mana penulis menceritakan hal-hal yang sedang dialami kamu, kau atau Anda. Keempat, itu ada sudut pandang orang ketiga tunggal, di mana penulis berada di luar cerita dan menjelaskan tentang hal-hal yang dialami oleh kata ganti dia dalam cerita. Kemudian ada sudut pandang orang ketiga jamak, yaitu penulis berada di luar cerita dan mengisahkan atau menceritakan tentang hal-hal yang dialami oleh pelaku-pelaku dalam ceritanya dengan kata ganti orang mereka. Kemudian ada sudut pandang campuran, di mana penulis menempatkan dirinya secara bergantian antara satu tokoh dengan tokoh lain dengan menggunakan beberapa kata ganti orang seperti aku, kau, Anda, mereka, atau kami. Kemudian ada amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang disampaikan pengarang di dalam ceritanya. Kemudian terakhir ada unsur ekstrinsik dalam sebuah karya sastra. Unsur ini merupakan unsur pembentuk sebuah karya sastra yang berasal dari luar karya sastra itu. Pertama, unsur intrinsik itu ada sejarah atau biografi pengarang, di mana latar belakang kehidupan pengarang ini sangat berpengaruh terhadap cerita yang dibuatnya. Kedua, ada situasi atau kondisi. Situasi atau kondisi ini meliputi suasana hati atau suasana di sekitar pengarang di saat pengarang itu membuat sebuah cerita. Kemudian ada nilai-nilai dalam cerita. Nilai-nilai dalam cerita ini ada 4, yaitu pertama nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan tingkah laku atau akhlak manusia, baik itu buruk maupun baik. Yang kedua ada nilai sosial, merupakan nilai yang berkaitan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga ada nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan tradisi-tradisi atau gaya hidup di masyarakat. Yang keempat ada nilai estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan sebuah karya sastra. Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai materi kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.